Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Kali ini kita akan belajar tema 8, yaitu tentang daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Pembelajaran 2. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 2. Di mana kamu tinggal? Apakah kamu mengenal lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu? Keluarga besarku berasal dari Papua. Di lingkungan tempat tinggalku ada beberapa lagu daerah yang terkenal. Aku, ayah, dan ibuku senang menyanyikan lagu daerah. Ada lagu daerah yang sering aku nyanyikan bersama keluargaku. Ayo pelajari materi berikut. Ini kata Edo ya. Hari itu Edo mendapat tugas untuk menyiapkan sebuah lagu daerah. Lagu itu akan dinyanyikan di depan teman-teman sekelasnya. Edo dan keluarganya berasal dari Papua. Edo teringat lagu daerah di lingkungan tempat tinggalnya di Papua. Edo akan menyanyikan lagu dari Papua yang berjudul Yamko Rambe Yamko. Ayo bernyanyi. Nyanyikan lagu daerah berikut dengan penuh semangat. Edo berhasil menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko dengan baik. Saat bernyanyi, Edo memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Apa kamu masih ingat tentang tempo dan tinggi rendah nada? Mari mengingat kembali tentang tempo dan tinggi rendah nada. Tempo adalah cepat, lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Lagu yang menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang ataupun tempo lambat. Sementara itu, tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut urutan tinggi rendah nada yang disebut tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Nah, di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di bawahnya ada titik, berarti nadanya rendah. Kemudian yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maksudnya do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, itu adalah temponya sedang karena tidak ada titiknya. Kemudian yang ini adalah temponya tinggi karena titiknya ada di atas.
Semakin ke kanan, nada semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ke kiri, nada semakin rendah. Nada bertitik di bawah berarti nada rendah. Nada tidak bertitik berarti nada sedang. Dan nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Nada-nada yang bertitik di bawah disebut tangga nada oktav rendah. Nada-nada yang tidak bertitik disebut tangga nada oktav sedang. Dan nada-nada yang bertitik di atas disebut tangga nada oktav tinggi, ya. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Susunan nada yang berurutan naik atau turun disebut tangga nada. Tentu saja jarak antara nada yang berurutan itu naik atau turun tertentu pula. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian satu lagi ada titik di atas ya. Ini berarti dibacanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ayo berlatih anak-anak, amatilah teks lagu Yamko Rambe Yamko. Identifikasi tinggi rendah nada dari notasi lagu di depan. Apa yang kamu temukan? Ya, pada notasi angka lagu Yamko Rambe Yamko menggunakan nada tinggi dan nada sedang. Nada rendah tidak ada ya. Nah, sekarang nyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko bersama gurumu sesuai dengan tempo atau kecepatan dan tinggi rendah nada. Gurumu akan memberikan aba-aba tempo atau kecepatan dengan ketukan. Jelaskan tinggi rendah nada pada lagu Yamko Rambe Yamko. Kamu dapat pula mengetuk tempo lagu yang dinyanyikan. Rasakan bila tempo itu dipercepat. Nah, di sini ada keterangan ya. Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu daerah yang berasal dari Papua. Untuk menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko, kita harus memperhatikan keterangan yang terdapat di bagian atas notasi angka dan notasi balok lagu ini. Pada bagian atas notasi angka dan balok, notasi balok tertulis lagu Yamko Rambe Yamko dinyanyikan dengan nada dasar C sama dengan Do. Birama lagunya adalah 4/4. Birama 4/4 berarti dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Tempo lagunya adalah agak cepat. Hal ini menunjukkan lagu ini dinyanyikan dengan penuh semangat. Jadi kalau tempo lagunya cepat berarti menyanyikannya harus dengan semangat. Tinggi rendah nada yang digunakan adalah nada tinggi dan nada sedang. Nada rendah tidak digunakan pada lagu ini. Kamu dapat pula mengetuk tempo lagu yang dinyanyikan. Rasakan bila tempo itu dipercepat. Tentunya kalau tempo itu dipercepat, kita menyanyikannya dengan sangat semangat ya. Apa makna yang terkandung dari lagu Yamko Rambe Yamko? Ya, Yamko Rambe Yamko adalah lagu tentang peperangan yang menyedihkan. Lagu ini mengisahkan sebuah pertikaian dalam negeri ya. Di dalam lirik lagu ini, si penyanyi hendak menjadi pahlawan, disebut bunga bangsa, dan mempertahankan kemerdekaan. Sumber lain menyebutkan lagu ini berkisah mengenai perang suku yang terus memakan korban dan tidak selesai-selesai di tanah Papua. Yamko Rambe Yamko adalah lagu daerah yang berasal dari wilayah Papua, Indonesia. Meski begitu, lagu ini populer di telinga masyarakat. Di telinga masyarakat Indonesia kebanyakan karena sering diperdengarkan. Lirik di lagu Yamko Rambe Yamko ini menggunakan bahasa daerah suku bangsa di Papua.
Edo bernyanyi lagu Yamko Rambe Yamko dengan penuh semangat dan percaya diri. Tidak disangka setelah semua teman-teman bernyanyi, ibu guru bercerita mengenai cerita rakyat Papua. Edo merasa bangga karena lingkungan tempat tinggal keluarga besarnya kaya budaya. Ada lagu daerah dan juga cerita rakyat. Berikut cerita yang disampaikan ibu guru. Kasuari dan Dara Makota. Kasuari memiliki badan besar dan sayap lebar. Dia mampu terbang tinggi. Namun Kasuari amat serakah. Dia memetik banyak sekali buah yang telah masak. Buah-buahan itu disembunyikan di bawah sayapnya sehingga burung-burung lain tidak kebagian. Burung-burung lain mengetahui keserakahan Kasuari. Oleh karena itu, tidak seekor burung pun mau berteman dengannya. Meski demikian, Kasuari tidak memedulikannya. Lama-kelamaan, Kasuari semakin serakah. Tidak hanya buah-buahan di pohon saja yang diambilnya, tetapi juga buah-buahan yang jatuh ke tanah. Burung-burung lain pun jengkel. Mereka mencari cara agar Kasuari sadar dari sifat serakahnya. Bagaimana jika lomba terbang? Siapa yang mampu terbang tinggi dan paling jauh, dialah pemenangnya. Kalau Kasuari kalah, dia tidak boleh mencurangi kita lagi. Usul Dara Makota. Siapa yang bisa melawan Kasuari? Badannya besar, sayapnya lebar. Sekali mengepakkan sayap, dia pasti bisa terbang jauh. Kita tidak akan menang, jawab Pipit pesimis. Ingat, kita harus menggunakan akal. Serahkan semuanya kepadaku. Aku akan melawannya dalam perlombaan ini, kata Dora Makota sambil tersenyum. Dia berusaha meyakinkan teman-temannya. Teman-teman Dora Makota saling berpandangan. Mereka bertanya-tanya dalam hati. Mungkinkah Dora Makota yang bertubuh kecil dapat mengalahkan Kasuari yang besar? Dora Makota menyampaikan tantangannya kepada Kasuari. Kasuari menyetujui tantangan Dora Makota. Saat pertandingan tiba, semua burung hadir untuk menyaksikan. Dengan sombongnya, Kasuari menertawakan Dora Makota. Sudahlah, kamu menyerah saja daripada mendapat malu, ejek Kasuari. Dora Makota bergeming. Siapa yang tertawa belakangan, dia yang menang, sahut Dora Makota. Kasuari dan Dora Makota pun bertanding. Mereka melesat dengan kencang. Kasuari terbang cepat sekali. Sesekali Kasuari menoleh Dora Makota yang berada di belakangnya. Dia takut jika Dora Makota menyusulnya. Saat asik menoleh, tiba-tiba brak. Kasuari menabrak batang pohon. Sebelah sayapnya pun patah. Semua yang hadir tertegun, tetapi Kasuari tidak mau menyerah. Dia berusaha bangkit dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Sayangnya, dia terus terjatuh dan menggelepar di tanah. Sementara itu, Dara Makota terus melesat jauh meninggalkan Kasuari. Kasuari hanya dapat memandang Dara Makota dengan rasa malu. Sekarang dia baru tahu rasanya menjadi makhluk lemah. Selama ini dia selalu merasa menjadi burung terhebat. Namun dalam sekejap dia tidak mampu terbang lagi. Beberapa burung lain turun ke tanah. Mereka membantu Kasuari. Kasuari semakin malu karena selama ini dia telah mencurangi mereka. Sejak saat itu, Kasuari sadar dan mengubah perilakunya. Namun sayang sekali, sejak saat itu pula Kasuari tidak bisa terbang lagi. Dia harus mencari makan di tanah. Nah, anak-anak, pada pembelajaran 1 telah dijelaskan bahwa
Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi. Cerita yang diceritakan ibu guru di atas juga merupakan cerita fiksi. Ayo melakukan kegiatan berikut. Nah, sedangkan fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang, berisi pendidikan moral dan budi pekerti. Contoh kisah kancil dan buaya, persahabatan monyet dan kelinci, cerita musang dan anak ayam, semut dan kepompong, dan lain-lain. Kemudian legenda. Legenda adalah cerita rakyat zaman dahulu yang berkaitan dengan peristiwa dan asal-usul terjadinya suatu tempat. Contohnya Sang Kuryang, Batu Menangis, dan legenda Pulau Gili Raja. Saga adalah atau sage, kisah lama yang menceritakan kepahlawanan serta keberanian tokoh yang mengandung unsur-unsur sejarah. Ada banyak contoh antara lain kisah Hang Tuah, kisah Ciung Wanara, kisah Air Langga, kisah Calon Arang, dan lain-lain. Sedangkan cerpen adalah, menurut H.B. Jasin, mengatakan bahwa cerpen adalah sebuah cerita pendek yang memiliki bagian yang paling penting dari pendahuluan dan penyelesaian sengketa. Contoh cerpen adalah Senja di Gereja Tua, Perjalanan Hidup Pemuda Soleh, dan sebagainya. Nah, sedangkan novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang. Contohnya Laskar Pelangi ya, yang terkenal itu karya Andrea Hirata. Mariposa, karangan atau karya Lulu HF. Bacalah kembali cerita asal mula Telaga Warna dan Kasuari dan Dora Mahkota. Kemudian identifikasilah jenis cerita fiksi tersebut. Ya, ini adalah jawabannya ya. Apabila ada kekurangan dari jawaban ini, silahkan kalian menambahkan. Pada cerita fiksi Kasuari dan Dara Mahkota yang menjadi ciri cerita rakyat berjenis fabel, tokohnya binatang, menceritakan kehidupan binatang yang bertingkah laku seperti manusia. Disebut cerita rakyat karena cerita tersebut diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut. Oleh karena itu, cerita rakyat tidak diketahui siapa pengarangnya dan dapat berubah isinya. Sedangkan pada cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita pada zaman dahulu yang mengisahkan riwayat terjadinya Telaga Warna. Oleh karena itulah, cerita asal mula Telaga Warna termasuk ke dalam legenda yang menceritakan terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda atau kejadian di suatu tempat atau daerah.